Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali kepada pembelajaran selanjutnya dengan sejarah Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali ke pembelajaran sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kita mulai dari kompetensi inti yang dicapai nantinya. Ini kompetensi inti dapat menyajikan dan mengolah secara konkret dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, itu salah satunya ya. Kompetensi dasar yang dicapai adalah mampu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20. Yang pertama yaitu gerakan Patimura, yang kita mulai dari biografi Patimura secara singkat. Kebijakan Belanda tidak menyongsong gereja-gereja Protestan hingga jauh dari kata layak. Itu kebijakan dari Belanda yang membuat Patimura melakukan pemberontakan. Latar belakang yang lain, kenapa Patimura itu memberontak? Karena pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang kedua, menurunkan tarif hasil bumi yang diwajib serahkan, sedangkan pembayarannya dari Belanda tersendat-sendat, jadi tidak seimbang. Yang ketiga, pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku telah terbiasa dengan uang logam. Yang keempat, pemerintah kolonial menggerakkan pemuda Maluku khususnya untuk menjadi prajurit Belanda. Itu alasan Patimura melakukan pemberontakan. Penjelasan tersebut bisa kalian catat maupun dipahami karena yang di slide adalah poin-poin singkatnya saja. Slide yang kedua, di sana ada benteng Dürstedt, ada Christina Martha Tiahahu. Apa hubungan dari kedua gambar itu? Saat Patimura diresmikan sebagai pemimpin rakyat Maluku, karena gerakannya yang membela rakyat Maluku, Patimura segera menyusun siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Nah, gerakan Patimura itu didukung oleh beberapa tokoh pejuang Maluku, salah satunya Christina Martha Tiahahu. Lainnya juga ada, namanya Anthony Ribuk, Philip, Melchior, Paulus, yang termasuk ayahnya Christina Tiahahu ya, Paulus Tiahahu. Nah,
Strategi yang dilakukan oleh Pattimura ini melakukan perebutan benteng Duurstede. Nah, inilah hubungannya. Dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Berg. Nah, itu yang dari Belanda. Jadi beberapa tokoh Belanda gugur di sana. Kemudian Pattimura dengan sekuat tenaganya mempertahankan benteng tersebut dari serbuan Belanda. Nah, Belanda kemudian menggunakan taktiknya yang bernama divide et impera, yaitu politik pecah belah. Nah, pecah belah ini dilakukan di kalangan tokoh pejuang Maluku. Jadi Belanda itu mengadu domba beberapa tokoh rakyat biar tidak suka dengan Pattimura dan tidak mendukung Pattimura. Salah satunya adalah Pati Akon dan Domingos Thomas. Kedua tokoh itu diiming-iming sama Belanda diberikan jabatan dan kekuasaan, sehingga Pati Akon dan Domingos Thomas memberitahu strategi dari pasukan Pattimura, sehingga Pattimura dan pasukannya diketahui oleh Belanda. Selain itu, Belanda juga mengambil alih kembali benteng Duurstede. Dan karena dua orang tersebut, Pattimura dapat ditangkap kemudian dihukum gantung. Nah, strategi apa yang digunakan Belanda ya pada saat itu? Belanda melakukan serangan besar-besaran untuk menguasai kembali benteng Duurstede tersebut. Jadi, akhir dari perlawanan Pattimura ini, Pattimura berhasil ditangkap dengan beberapa temannya oleh Belanda, kemudian diadili di Ambon pada tahun 1817 dan dihukum mati di depan benteng New Victoria. Yang kedua adalah Perang Bali. Nah, Bali adalah termasuk perdagangan ekspor manusia atau budak. Di sana Belanda memperbudak manusia dengan berbagai kebijakannya. Apa yang menyebabkan itu latar belakangnya? Karena Inggris menghapus praktik perdagangan budak. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Belanda yang membuat mata pencaharian bangsawan Bali menurun. Itu akibatnya. Sehingga terjadilah konflik. Konflik itu terjadi ketika perampokan dan perampasan kapal-kapal Belanda oleh orang Bali. Itu strategi yang dilakukan oleh rakyat Bali. Kemudian ada Tawan Karang. Duta Belanda bertemu dengan Raja Badung Buleleng melakukan perjanjian yang namanya Hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang adalah hak istimewa yang dimiliki Raja-Raja Bali untuk menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah perairan kerajaan beserta seluruh muatannya. Hukum kedaulatan Kepulauan Bali itu berlangsung dari zaman Bali kuno sampai zaman Puputan Badung 1906. Hak Tawan Karang itu adalah undang-undang maritim warisan nenek moyang Bali yang menjelaskan bahwa segala satu milik asing yang masuk di Pulau Bali tanpa melalui prosedur otomatis menjadi milik warga atau kerajaan Bali. Kemudian kita lanjutkan dengan perlawanan oleh Raja Badung, Raja Dewa Agung. Perlawanan itu dilakukan oleh
raja yang didukung dengan Raja Buleleng, namun itu gagal. Konflik antara kerajaan-kerajaan di Bali membuat beberapa kerajaan Bali meminta perlindungan Belanda. Bantuan Belanda yang pertama adalah membantu Raja Karangasem di bawah Raja Gusti Jelantik, kemudian menyerang Lombok. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai Bali. Jadi, adanya sistem atau politik divide et impera, yaitu memecah belah. Kemudian menawarkan diri menjadi daerah jajahan Belanda. Dan yang terakhir, kebijakan administrasi yang mengatakan Bali hanya sebagai kerasidenan membuat kedaulatan kerajaan-kerajaan Bali sudah tidak dianggap kembali. Yang ketiga adalah Perang Sumatera. Kita hanya membahas Palembang saja ya. Palembang itu tokoh yang paling berperan adalah Sultan Baharudin II. Nah, konflik kesultanan antara Baharudin dengan Najamuddin itulah yang mengawali konflik antara Belanda dan Palembang. Nah, karena Belanda menobatkan Najamuddin menjadi sultan, sedangkan Najamuddin adalah saudara dari Baharudin. Nah, karena keikutsertaan Belanda dalam kepemerintahan Palembang yang membuat Baharudin itu tidak menyukainya. Perlawanan Palembang dengan Belanda dikenal dengan Perang Menteng yang pecah pada 12 Juni 1819, di mana korban terbanyak pada pihak Belanda. Pertempuran itu juga dilanjutkan dengan Gubernur Jenderal Van der Capellen dan Maijen de Cook memutuskan untuk mengirim ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan yang dilipat gandakan. Tujuannya melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian mengangkat keponakannya sebagai pengganti. Nah, itu tadi yang namanya Najamuddin. Sultan Badarudin II memperhitungkan serangan balik. Ia menyiapkan sistem perbentengan yang tangguh. Di beberapa tempat Sungai Musi, sebelum masuk Palembang, dibuatlah benteng-benteng pertahanan yang dikomandani keluarga Sultan. Strategi selanjutnya adalah Sultan Badarudin II mempersiapkan dari segi restrukturisasi dalam pemerintahan yang dimaksudkan putra mahkota Pangeran Ratu diangkat sebagai Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin III, dan Sultan Mahmud Badarudin II itu lengser dan bergelar Susuhunan. Penanggung jawab benteng-benteng itu dirotasi, tapi masih dalam lingkungan keluarga Sultan. Pada Juni 1821, yang pada saat itu bertepatan juga dengan bulan Ramadan, keduanya, Belanda dan Sultan Badarudin II, melakukan penyerangan, sehingga keduanya terjadi persaingan yang sengit. Belanda melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada Palembang saat mereka sahur. Pada saat itulah Palembang jatuh ke tangan Belanda. Sultan Badarudin II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal dengan tujuan Batavia. Dari Batavia itu
keluarganya diasingkan ke Pulau Ternate, sehingga Belandalah yang berkuasa. Keempat, Perang Minangkabau. Di gambar sudah ada kaum Padri dan kaum adat versus. Kenapa kok dikatakan versus? Karena pada saat itu kaum Padri dan kaum adat telah berkonflik. Mereka berbeda keyakinan. Ekspansi Belanda berbarengan dengan pembaharuan Islam di Minang, sehingga kaum adat yang pada saat itu masih belum kental dengan Islam mudah menerima aliran dari Belanda. Konflik antara kaum adat dan kaum Padri terus berlangsung. Pada saat itu adanya Tuanku dan Penghulu. Kaum adat itu kaum yang sangat menentang kaum Padri. Mereka beda keyakinan. Kalau kaum adat itu sukanya foya-foya, berjudi, minum minuman keras, sabung ayam. Nah, itu yang dilakukan kaum adat, sehingga sangat berbeda dengan kaum Padri. Kemudian kaum adat itu meminta perlindungan atau meminta bantuan kepada Belanda karena sama keyakinannya dengan Belanda. Dengan Belanda semakin diberi keyakinan jika kaum Padri ingin menguasai secara utuh wilayahnya. Hal itulah yang membuat kaum adat semakin membenci kaum Padri. Tetapi lama-kelamaan kaum adat itu tersadar jika mereka hanya dijadikan alat untuk menguasai daerahnya. Nah, oleh karena itu kaum adat mulai tersadar dan kembali ke kaum Padri, dalam artian setuju dengan kaum Padri. Kemudian kaum Padri itu menunjuk Imam Bonjol sebagai pemimpin gerakannya melawan Belanda. Hal tersebut terjadi pada tahun 1825. Strategi yang dilakukan kaum Padri yaitu menyerang pos-pos Belanda di Sumawang, 6 Kota, Rau, dan Tanjung Alam. Kemudian Belanda melihat kegigihan Imam Bonjol itu menawarkan suatu perjanjian damai. Tetapi Belanda melanggar perjanjian dan memicu pertempuran lagi. Perang Padri ini berbarengan dengan Perang Diponegoro, yaitu perang terbesar di Jawa. Perang berakhir setelah pimpinan perang, yaitu Tuanku dan Alahan menyerah. Perang keenam, yaitu Perang Batak. Pada Batak ini Belanda juga melakukan penyebaran agama Kristennya. Seperti yang kita ketahui, jika bangsa Eropa ke Indonesia ada 3G, Glory, Gold, dan Gospel. Nah, pada perang sebelumnya dan perang ini, Belanda sangat gencar-gencaran menyebarkan agama Kristennya. Sehingga pada saat itu, Sisingamangaraja XII yang menjabat sebagai raja tidak menyukai hal yang dilakukan yang dilakukan Belanda. Selain itu juga terbunuhnya Tuan Nabalon atau Sisingamangaraja X. Hal ini rakyat mulai hati-hati dan tidak simpati dengan masuknya penjajah Belanda. Dan yang ketiga, alasannya karena Belanda berkali-kali mengirimkan ekspedisi militernya untuk menaklukkan daerah di Sumatera Utara.
Bagaimana dengan jalannya peristiwa itu? Apa strategi yang dilakukan oleh Raja Batak? Rakyat Batak dengan pimpinan Sisingamangaraja 12 membuat dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menjalar ke Bahal Batu, tapi pasukan Sisingamangaraja 12 terdesak, akhirnya menyingkir. Pertempuran terus terjadi di Blitar, Lobu Siregar maupun di Serabar. Kemudian pertempuran terjadi di tempat tinggal Sisingamangaraja, yaitu di Lumbung. Karena terdesak, pasukan Sisingamangaraja 12 menyingkir ke Paranginan dan ke Lintung Nihuta. Berturut-turut daerah yang jatuh ke tangan Belanda, yaitu Tambunan, Lagu Boti, Onang, Paki, dan daerah Batak lainnya. Selain itu, daerah-daerah lain yang mengadakan perlawanan dapat dipadamkan oleh Belanda, sehingga masyarakat Batak tetap belum memenangkan dari Belanda. Dengan kemenangan Belanda tersebut, gerak Sisingamangaraja daerahnya semakin kecil dan pengikutnya pun berkurang. Beberapa pertempuran pasukan Sisingamangaraja 12 dapat terdesak dan Belanda berhasil menawan keluarga Sisingamangaraja 12. Kemudian Sisingamangaraja 12 tertembak dan gugur pada tahun 1907 dan seluruh daerah Batak pada akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya yang ketujuh adalah Perang Aceh. Para pedagang Inggris, Amerika, Eropa lain mengincar Aceh karena komoditas lada. Ya, karena Aceh sangat kaya akan ladanya. Pada saat itu, Aceh dipimpin oleh Ali Alauddin Mansur Shah, sehingga Belanda merasa khawatir karena raja tersebut dikenal dengan raja yang kuat. Kemudian Belanda mencoba menaklukkan Aceh, tapi Aceh tidak terjebak dalam hasutan Belanda. Kemudian beberapa strategi yang dilakukan rakyat Aceh dan Cut Nyak Dien adalah: yang pertama, berkompromi dengan Belanda agar kedudukannya dalam pemerintahan dan masyarakat tidak hilang. Yang kedua, siasat untuk mendapatkan persenjataan dari Belanda untuk melakukan gerilya. Untuk perjuangan yang bersifat keagamaan, strategi perangnya adalah tidak mau berkompromi dan tidak mau menyerah kepada Belanda, pasti. Dalam pertempuran itu, Aceh diguncang penyakit kolera, tetapi tanpa bantuan Belanda, rakyat Aceh dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah gambaran dari rakyat Aceh, tokoh-tokohnya, dan pemimpin dari Belanda. Kedelapan adalah Perang Jawa. Perang Jawa ini merupakan pertempuran terbesar karena menewaskan banyak korban dari rakyat Indonesia maupun Belanda. Kita mulai dari masa kepemerintahan Belanda, dari Van der Capellen, yang pada saat itu menjabat sebagai komisaris jenderal, yang banyak melakukan intervensi pada pemerintahan kesultanan dan mempunyai wewenang mengangkat sultan. Pada masa itu keadaan kerajaan menjadi amburadul dengan kemerosotan moral, perselisihan, maupun budaya barat yang merusak seperti kemabuk-mabukan dan candu. Pangeran Diponegoro, yaitu pemimpin gerakan
perlawanan dari Jawa. Gerakan paling besar karena siasatnya dari Diponegoro yang mampu membuat Belanda kewalahan. Kenapa Pangeran Diponegoro lebih gigih dalam mempertahankan daerah Jawa? Karena kesemena-menaan Belanda juga, karena Belanda memasang patok-patok untuk jalan raya dalam kawasan pemakaman keluarga Diponegoro, sehingga beberapa strategi yang dilakukan Diponegoro adalah merencanakan serangan ke daerah Keraton Jogja dengan cara mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari pihak luar untuk membantu Belanda. Kedua, mengirimkan orang kepada para bupati atau ulama supaya bisa mempersiapkan perang melawan Belanda. Ketiga, menyusun nama bangsawan yang bisa membantu dan siapa yang menjadi musuh. Keempat, membagi daerah Kesultanan Jogja menjadi beberapa wilayah perang, serta mengangkat pemimpin di masing-masing daerah, sehingga setiap daerah itu memiliki pemimpin dalam perlawanan Diponegoro. Diponegoro juga membagi 16 wilayah perang, seperti Jogja dan sekitarnya. Sedangkan Belanda melakukan strategi benteng stelsel dengan tujuan mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, memecah belah pasukannya, mencegah masuknya bantuan untuk Pangeran Diponegoro, serta memperlemah pasukan Diponegoro. Beberapa strategi Pangeran Diponegoro itu dilakukan di Bukit Selarong. Pembagian wilayah yang dilakukannya menunjukkan bahwa dia benar-benar menginginkan rakyat mendapat kemerdekaan secara utuh, bukan lagi seorang budak milik Belanda. Semangat perjuangan dan nasionalisme yang ditunjukkan olehnya membuat sadar bahwa mempertahankan daerah itu jauh lebih penting dengan kebersamaan. Pada 1825 terjadi perang terakhir, perang antara Diponegoro dan Belanda, yang diakhiri dengan ditangkapnya Diponegoro di Magelang. Yang terakhir yaitu Perang Kalimantan, yang awalnya Kalimantan ini daerah yang tidak begitu diperhatikan oleh Belanda, sehingga bersifat pasif. Karena pada dasarnya Belanda hanya mengincar beberapa daerah yang sudah dikenalnya dari negara sebelumnya, yaitu Portugis, Spanyol. Nah, melihat Kalimantan yang kaya akan tambang batu bara dan ekonomi yang tinggi, maka Belanda mulai mengincar dan bersaing dengan orang Cina pada saat itu. Kesultanan di Kalimantan pada saat itu dipimpin oleh Sultan Adam. Adanya perebutan kekuasaan setelah Sultan Adam meninggal antara Tajimidillah dan Hidayatullah. Perebutan kekuasaan dilakukan setelah Sultan Adam meninggal, yaitu antara saudara dari Sultan Adam itu sendiri. Belanda mengumumkan penghapusan kesultanan di Banjarmasin. Oleh karena itu, pada 1859 sampai 62 terjadilah perang antara Belanda dan Kalimantan yang pada saat itu dipimpin oleh Antasari. Sekian penjelasan dari Bu April tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda. Semoga bisa dipahami dan lanjutkan menonton video materi
selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.